Buat kalian yang low budget, pengen bangun otot, protein nabati itu masih bisa kalian andalkan kok ya. Tapi kalorinya tinggi, karbonnya tinggi. Takut asam urat, ntar kena gino, nanti puting lu membesar lo, estrogen lu naik lo. Langsung diskak gitu aja ya. Tapi ada juga beberapa gue bilang oknum ya, atau apa ya namanya ya, judulnya tertulis whey protein, tapi yang dijual kedelai bubuk. Bahkan ada merek yang menyebutkan nama, tertulis di kemasannya itu whey di kemasannya, tapi isinya 100% kedelai. Jadi kita udah tahu lah ya, yang namanya protein itu dia ada dua sumber, bisa dari hewani, bisa dari nabati. Dan sumber hewani juga macam-macam, serta sumber yang nabati juga macam-macam. Nah, dalam beberapa kasus, apalagi diet pemula, fitness pemula, atau yang baru melek soal building muscle lah ya, dan kebetulan budgetnya terbatas, mereka lebih ngincar ke protein nabati karena secara harga bisa dibilang itu lebih miring. Nah, banyak banget yang tanya soal protein nabati ini. Dari awal gua ngonten review suplemen sampai sekarang, bahkan tiap hari tuh ada aja yang komen soal protein nabati ini. Bagus nggak buat otot? Ini cocok nggak buat diet dan lain-lain? Yang notabene di situ dia suplemen nabati ya. Nah, secara umum it's okay. Mau kalian pilih jalur nabati atau hewani atau kombinasi, it's okay. Selama total protein harian kalian itu terpenuhi. Catat, selama protein harian kalian terpenuhi. Latihan pengencangan, latihan beban, istirahat yang cukup, dan gaya hidup yang sehat juga, itu tetap bisa membantu dalam hal build muscle, dalam hal membangun massa otot. Konsep bangun massa otot itu tidak hanya protein ya, apalagi soal suplemen, lebih kompleks dari itu semua. Dan masih banyak yang kasih masukan, minta reviewkan suplemen protein merek A sampai Z, yang ternyata gue lihat kebanyakan itu sumbernya itu dari protein nabati. Jujur, gue nggak bisa review semuanya satu-satu, dan gue sadar saat ini protein nabati itu udah berhamburan di market dengan berbagai nama dan berbagai merek. Kita di sini berbicara soal nabati ya. Nah, salah satu bahan yang dominan yang produsen gunakan sebagai protein nabatinya biasanya dari kedelai. Sebagai catatan dulu di sini, sebenarnya protein nabati itu nggak cuma dari kedelai ya, tapi yang lagi tenar-tenarnya di pasaran adalah dari protein kedelai. Karena kategorinya itu yang termasuk tinggi protein, kedelai itu juga punya komplit asam amino dan juga harganya yang ekonomis. Nah, perlu kalian tahu dulu nih, protein kedelai ini ada beberapa jenis. Ada kedelai utuh, ya kalau utuh kan kita sulit juga ya mengkonsumsi. Jadi ada kedelai yang diprosesnya jadi disangrai ya, terus di blender jadi dihaluskan. Terus ada jenis yang kedelai yang bikinnya itu agak rumit, yaitu yang kedelai konsentrat, dan tipe tertinggi ada kedelai isolat, yang mana di situ lemak dan karbonnya bisa disaring lebih maksimal sampai mendapatkan kemurnian protein yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi kelas kedelainya tadi, kemurnian kedelai bubuknya tadi kayak yang tipe isolat tadi ya, maka semakin mahal juga harganya. Gue sangat menghargai para penjual susu kedelai bubuk yang gue lihat itu udah rame di marketplace. Bahkan ada yang sampai terjual ribuan, dan ada juga yang sampai puluhan ribu loh terjual. Dan gue lihat juga cara menjualnya juga bagus, jujur mencantumkan judulnya, mereknya, dan juga deskripsi produknya. Tapi ada juga beberapa gue bilang oknum ya, atau apa ya namanya ya, judulnya tertulis whey protein, tapi yang dijual kedelai bubuk. Bahkan ada merek yang menyebutkan nama, tertulis di kemasannya itu whey di kemasannya, tapi isinya 100% kedelai. Ini kan kasihan yang beli.
Ya salah sendiri sih, konsumennya nggak baca deskripsi dan testimoni, nggak tanya-tanya dulu. Tapi gini loh, baik itu produsen maupun konsumen, ya harus smart lah. Yang produsen silahkan promosikan penjualannya dengan benar sesuai dengan apa yang Anda jual. Kalau judulnya susu protein, susu tinggi protein, walaupun isinya kedelai sangrai, itu masih tetap kriteria tinggi protein juga. Jadi masih benar, tetap susu kedelai juga kan akhirnya. Tapi ketika itu ada nama whey-nya, padahal isinya itu nggak ada whey-nya, ini kan sudah beda sumber ya. Kecuali produk itu kategorinya blend atau matrix, di mana menggabungkan beberapa sumber protein. Misalkan whey proteinnya plus ada soy protein, atau dominannya soy protein tapi ada whey proteinnya plus milk protein dan sumber protein yang lainnya. Ya itu masih tidak masalah, tapi tetap ditulis whey blend di deskripsinya. Dan ditulis juga sumber-sumbernya tadi ya di deskripsinya, biar netizen tuh juga tahu, juga ngerti, oh ini tuh sumbernya yang bikin tinggi protein. Jadi jelas apa yang akan dijual. Pun demikian juga dengan konsumen, be smart juga dong sebelum membeli. Sudah tahu tulisannya kedelai sangrai, kok proteinnya nggak setinggi whey sih? Kalorinya malah lebih tinggi, karbonya malah lebih tinggi, rasanya juga nggak seenak whey, ada ampasnya pula. Ini gimana makannya? Agak sulit makannya, agak seret. Mungkin tuh orang baru pertama kali nyobain kedelai bubuk kali ya. Pertanyaan gua, buat yang ngeluh kayak gitu, apa alasan kalian beli? Ya karena lebih murah dari suplemen protein lain kan? Maka dari itu jangan terlalu berekspektasi lebih dong. Karena tiap orang jualan itu ada harga, ada barang. Kalau mau kedelai yang lebih berkualitas lagi, yang lebih soft, yang lebih enak ditelan lagi, ya belilah yang isolate soy protein. Banyak kok yang jual isolate soy protein. Kelas isolatenya dari kedelai, lebih tinggi proteinnya, lebih rendah kalori juga, karbonnya juga bisa dikikis lebih rendah. Tapi kan lebih mahal. Nah ini, mending bikin sendiri aja deh kalian. Tinggal beli kedelainya langsung di pasar. Terus untuk produsen, kalau memang itu belum BPOM, ya setidaknya punya PIRT lah. Ya jujur aja bilang belum punya. Kalau misalkan belum, ya antara kedua tadi. Dan terus untuk konsumen, kalian itu berhak minta nomor registrasi BPOM atau PIRT dari produk itu. Kalau dikasih nomor registrasinya, tinggal cek di website BPOM atau PIRT-nya. Simple. Tapi kalau ternyata nggak dikasih nomor registrasinya, ya berarti tanda tanya tuh. Atau dikasih nomor registrasinya tapi tidak muncul di website resminya, ya tanyakan lagi, ya cross check lagi ke produsennya. Gua sendiri dulu juga pengkonsumsi protein nabati, susu kedelai, tahu, tempe, kacang hijau. Itu gue suka banget dulu itu. Dan prioritas lah pokoknya dulu ya sebelum kena dada ayam sama telur yang mahal dulu. Dan beberapa juga udah gue kasih resep pengolahannya kayak gimana itu di video gue yang wow banget. Jadi bisa kalian searching, scroll paling bawah videonya tuh pasti ada kok. Tahu tempe dimasak enak ya. Kedelai di blender terus direbus. Ambil sari kedelainya jadi susu. Tambahin perisa segala macem, enak loh itu. Terus murah lagi, di pasar dimanapun kalian berada itu bahan baku ada semua, ekonomis, budget pelajar pun bisa beli. Tapi permasalahannya nggak semua mau repot, apalagi anak muda zaman sekarang nggak semuanya mau mengolahnya, nggak semuanya pengen repot, pengennya itu serba instan. Ya beli protein siap saji. Dan menurut gue bubuk protein kedelai itu juga enak kok. Bahkan di video gue yang review produk protein kedelai, banyak yang kasih saran bagaimana cara konsumsinya biar enak. Misalkan di mix sama madu, di mix sama pisang, atau dibikin smoothie, ditambahin energennya kalau buat yang sedang bulking, atau diolah jadi cake, atau ditabur ke makanan kalian. Dan masih banyak lagi cara konsumsi yang lainnya yang lebih enak. Jadi menurut gue nggak masalah ya. Tinggal kalian aja memvariasikannya seperti apa. Jadi saran gue buat gym lovers, pecinta otot yang lagi low budget, nggak masalah konsumsi protein nabati. Tapi kalorinya tinggi, karbonnya tinggi. Takut asam urat. Ntar kan gino, nanti puting lu membesar lo, estrogen lu naik lo.
langsung di-skak gitu aja ya. Memang protein nabati itu punya lebih tinggi soal kalori dibanding hewani dalam memenuhi protein harian. Protein nabati itu dia menggandeng karbo juga di situ ya. Kalau protein hewani biasanya dia menggandeng lemak. Nah, kalau mau yang lebih rendah kalorinya ya ambil jalur nabati yang sudah diekstrak. Misal kalian risih nih, tempe itu punya tinggi kalori. Ya bisa pilih mode tahu atau susu kedelai. Atau kalau model suplemen atau model susu bubuk ya bisa ambil yang isolat nabati. Bisa dari whey protein atau bisa dari protein kedelai isolat. Tapi kalau kalian tidak ada persoalan dengan protein hewani ya kenapa harus dihindari? Whey konsentrat juga banyak sekarang yang notabene itu lebih murah. Kalau real foodnya dada ayam itu adalah sumber protein tinggi dan tergolong murah dan juga rendah kalori. Kenapa nggak dikombinasikan aja kan ya? Catat nih ya, nggak ada makanan yang bisa menggemukkan. Yang ada adalah porsinya. Bahkan 1 sendok gula nggak bikin kalian gemuk. Ketika konsumsi berlebihan dan gak seimbang, yang bikin kalori kalian surplus, itulah yang bikin kalian itu gemuk. Jadi persoalan apakah protein nabati tetap bisa bikin diet, tetap bisa. Sesuaikan porsinya. Nah, persoalan asam urat ini experience gue ya selama beberapa tahun dulu pas gue itu pakai protein nabati. Ya nggak ada problem asam urat itu ya. Cuman ya proteinnya gue mix ya. Jadi nggak cuman dari sumber protein nabati. Nggak cuman tahu tempe, kedelai doang. Jadi ada hewani juga. Bisa dari dada ayam, bisa dari telur. Problematika asam urat itu kan itu nggak jauh-jauh dari gaya hidup yang buruk. Dan juga pola makan yang nggak seimbang. Orang-orang yang overweight, sering duduk, rebahan, males gerak, kurang istirahat, dan lain-lain. Jangan langsung di-skak protein nabati bikin Anda asam urat. Lu siapa? Karena semua makanan itu berisiko loh kalau melampaui batas. Bahkan makan buah yang notabene sehat aja bisa berisiko loh diabetes. Karena gulanya berlebihan pada buah. Terus ada lagi yang ributin puting lu nanti bakal membesar, gino, estrogen. Aduh, jawabannya ya nggak jauh-jauh dengan beberapa detik yang lalu yang gue bilang. Bahkan gue udah bikin video khusus soal protein nabati ini. Bisa kalian tonton deh ya video gue yang ini nih. Di situ juga sudah ada jurnalnya, literaturnya segala macam. Jadi udah clear ya di sini ya. Kesimpulannya, buat kalian yang low budget pengen bangun otot, protein nabati itu masih bisa kalian andalkan kok ya. Selama protein harian kalian itu terpenuhi. Makanya pentingnya kalian itu track protein harian kalian. Buat yang sedang diet, turun BB, turun lemak, tetap bisa juga. Dengan catatan, imbangin nutrisi dari sumber lain biar balance. Dan jangan berlebihan dalam konsumsi apapun itu, bahkan ketika Anda bulking sekalipun. Dan satu lagi, ini udah berapa kali gua bilangin tapi tetap aja ada yang gak ngerti. Selama itu suplemen, jangan berekspektasi lebih. Karena itu bukan jalan pintas. Tanya dengan diri Anda sendiri, apakah real food saya sudah benar, sudah terpenuhi? Apakah gaya hidup saya sudah sehat? Apakah latihan saya sudah maksimal? Apakah istirahat saya sudah cukup? Dan jawabannya itu nanti akan mengarahkan kalian pada satu pertanyaan. Apakah saya butuh suplemen atau tidak? Gue Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.